Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali aktivitas pagi ini dengan menyiapkan sarapan buat Pak Su dan anak-anak. Sarapan pagi ini ada roti yang sudah saya panggang buat Pak Su dan anak-anak. Cuman ada roti saja karena tadi saya bangunnya terlambat, jadi tidak bisa siapkan sarapan yang lain. Lanjut beberes piring kotor sisa semalam, lanjut refill sisa minyak yang ada. Selesai siapkan sarapan dan beberes dapur, lanjut beberes daerah kamar. Ini ada tas-tas yang saya simpan di atas lemari, waktunya saya bersihkan karena sudah berdebu. Sambil beberes ada yang saya ceritakan sedikit. Kenapa saya gunakan masker? Karena saya sedikit sensitif dengan debu, begitu juga asap kendaraan, asap rokok maupun bakar-bakaran. Kenapa saya gunakan masker? Karena kalau tidak menggunakan masker, pastinya saya batuk dan sesak lagi. Seperti kemarin-kemarin, saya habis kenal asap rokok, langsung saya batuk, sesak, dan demam. Pak Su sering ingatkan saya untuk menggunakan masker saat beraktivitas keluar. Tapi saya sering lupa karena mungkin buru-buru. Tapi lebih tepatnya saya acuh tak acuh, nanti sudah sakit baru ingat kalau tadi tidak menggunakan masker waktu keluar rumah. Jadi solusi yang saya gunakan sekarang, siapkan masker pada tas yang sering saya gunakan di saat keluar rumah, biar kalau saya lupa bisa saya pakai sekalipun itu sudah dalam perjalanan keluar rumah. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kembali lagi ke video ya teman-teman. Lemarinya sudah dibersihkan, begitu juga perabot-perabot atau barang-barang yang saya simpan di atas lemari sudah saya bersihkan menggunakan kain lap yang basah. Jadi saya tata kembali di atas lemari. Dan ini ada uang kaget hasil dari bersih-bersih tas tadi. Ada adik Rei yang baru selesai mandi dan sudah pakai baju sendiri. Cuman minta bantu untuk saya sisirkan rambutnya. Ini anaknya bisa sisir sendiri tapi pastinya tidak rapi. Lanjut lagi ke dapur, aktivitas seperti biasanya. Ini Pak Su yang baru pulang dari pasar. Saya minta tolong belikan tempe, sayur kacang panjang, dan juga ada minyak goreng karena punya sisa minyak goreng yang sudah saya refill. Jadinya stok yang di rumah sudah habis. Sebenarnya baru kemarin kita makan sayur kacang panjang, tapi anak-anak mintanya mau makan sayur kacang panjang lagi. Jadinya saya minta Pak Su untuk belikan. Kebetulan masih ada sisa wortel yang saya simpan di kulkas, takutnya rusak, jadi mending dicampur saja dengan sayur kacang panjang biar tidak mubazir, kata mertua saya. Ini sisa wortel yang saya simpan dan sudah mulai keriput atau sudah hampir rusak. Lanjut lagi proses goreng-menggoreng. Tempe yang sudah saya potong-potong langsung saya goreng karena saya mau bikin tempe kecap kesukaan Pak Su lebih tepatnya. Tempenya sementara digoreng, lanjut saya potong-potong wortelnya, begitu juga saya potong-potong kacang panjangnya biar siap ditumis. Ini waktu saya masak sudah pukul 11.00, agak terlambat karena tadi saya beberes kamar dulu. Ini proses mengiris kacang panjangnya karena saya tidak terbiasa di talenan, jadi saya lanjutkan dengan mengiris kacang panjang saat dipegang biar lebih cepat. Dan ini tempenya sudah matang, saya angkat dan tiriskan terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan masak tempe kecap dan juga tumis sayur kacang panjang dicampur dengan wortel. Di video aslinya sangat berisik karena ada Pak Su yang lagi potong rumput di halaman. Lanjut lagi saya menyiapkan bumbu-bumbu yang akan dipakai untuk masak hari ini.
Perbumbuan yang mau dipakai untuk masak, saya cuman iris saja, tidak saya ulek, tidak saya blender karena waktunya sudah mepet. Jadi diiris-iris saja biar lebih cepat. Ini ada bawang bombay, ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai besar, ada cabai rawit yang saya pakai untuk menumis sayur, begitu juga membuat tempe kecap. Karena Pasu lebih suka tempe yang lebih atau agak sedikit pedas ya teman-teman. Perbumbuan yang sudah diiris langsung saya bagi menjadi 2 karena ada 2 menu yang mau saya masak untuk hari ini. Karena waktu yang sudah mepet, jadinya bumbu-bumbu yang mau digunakan sama saja ya teman-teman. Karena Pasu dan anak-anak juga tidak terlalu suka makanan yang banyak bumbu, maunya yang simpel-simpel saja seperti ini. Mohon maaf ya teman-teman, karena saat mengisi suara di video ini saya masih ngos-ngosan karena kondisi saya belum terlalu pulih seperti sebelumnya. Lanjut lagi proses tumis menumis ya teman-teman. Ini langsung saya masak di 2 tungku karena waktunya sudah sangat mepet untuk kita makan siang. Begitu juga Pasu yang lagi potong rumput di halaman mungkin udah capek dan juga sudah lapar. Jadinya saya terburu-buru biar masakannya cepat matang dan kita bisa menikmati. Beginilah aktivitas para ibu-ibu di dapur saat masaknya sudah terlambat dan sudah mendekati waktu makan. Jadinya seperti dikejar hantu saat kita lagi masak. Di tungku sebelahnya saya masak tempe kecap. Saya tambahkan sedikit gula, terus saya tambahkan juga sedikit garam, tambahkan lagi sedikit penyedap. Biasanya penyedap yang saya pakai yaitu Royco. Saya tambahkan lagi kecap karena ini tempe kecap ya teman-teman, jadi harus ada sedikit kecap. Tambahkan lada dan ini proses atau cara saya memasak tempe seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang caranya berbeda. Dan wajan yang sudah saya kasih minyak sebenarnya tadi sudah panas, tapi saya lagi rempong dengan masak tempe di tungku sebelah. Jadinya saya padamkan apinya dulu sambil masak tempe. Selesai itu baru saya nyalakan lagi kompornya. Terus saya tumis-tumis bumbu untuk masak sayur kacang panjang. Bumbu tempenya biasa saya masak sampai sedikit mengental, terus saya rasa kalau sudah pas baru saya tambahkan tempe. Lanjut lagi di proses tumis-tumis sayur kacang panjangnya. Ini bumbunya sudah masak, saya tambahkan sedikit air, terus tambahkan sayur kacang panjang yang sudah dipotong-potong, lanjut tambahkan juga wortel yang tadi saya potong-potong. Tadi ada Pasu yang sudah selesai potong rumput dan langsung masuk untuk istirahat sebentar sambil menunggu saya selesai masak. Sayurnya saya tambahkan saus tiram. Saus tiram baru saya pakai, sebelumnya saya tidak pernah pakai, tapi mungkin karena keseringan nonton aktivitas ibu rumah tangga banyak yang menggunakan saus tiram, jadinya saya coba. Ternyata saus tiramnya enak kalau dipakai untuk tumis-tumis. Dan ini sayurnya sudah matang dan waktunya disajikan. Lanjut lagi ada bakso yang mau masak nasi untuk nanti kita makan di malam hari. Sampai di sini dulu video saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan selalu mendukung channel saya.